Kak, seiring dengan krisis energi yang terjadi di beberapa negara Eropa dan juga Tiongkok. Ini sinyal agar Indonesia tentunya waspada, tapi juga bisa mengambil peluang untuk sektor komoditas dalam negeri. Pagi ini, Sekjen Aspar Migas Moshe Rizal sudah bergabung di Kompas Bisnis hari ini. Selamat pagi, Pak Moshe. Selamat Oke, pagi Mbak. ini kita masih bahas soal krisis energi. Kayaknya masih terus terjadi sampai sekarang juga. Ya, betul. Apa yang harus diwaspadai, terutama untuk Indonesia? Oke, memang Indonesia ini ya sudah lama kita bicara mengenai krisis energi ya. Produksi migas kita kan especially ya minyak itu menurun terus ya setiap tahun dan sudah lama, sudah 10 tahun kita dengan kondisi seperti ini. Jadi memang perlu ada perbaikan, terutama ada perbaikan iklim investasi. Ya, jadi itu yang mesti kita galakkan dan kita bicara mengenai energi ya sekarang di dunia ini kita bicara mengenai energi baru terbarukan ya semua negara mempush untuk masuk ke energi baru terbarukan tapi juga Indonesia harus berhati-hati karena apa? Karena kita masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan energi baru terbarukan ini masih istilahnya masih dianggap barang mahal ya. Nah, kita harus melihat juga kapasitas kita sebagai individu, sebagai masyarakat, kapasitas industri, bagaimana purchasing power mereka ya untuk bisa menyerap energi yang dibilang cukup mahal. Nah, Indonesia ini membutuhkan sebuah transisi, jadi nggak bisa kita lompat begitu saja langsung semua dirubah menjadi energi baru terbarukan, itu tidak bisa. Jadi harus membutuhkan transisi. Oke, Supaya harus apa ya? Ya silakan. ini harus ada transisi. Tadi juga Pak Ya. Moshe cerita bahwa banyak yang harus diperbaiki. Tapi di saat yang sama ini adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita manfaatkan juga krisis energi karena di beberapa negara pasokannya terganggu. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan, Pak? Kalau bilang dimanfaatkan krisis energi di Eropa sekarang yang saat ini lagi sedang berjalan ya, apalagi mereka sudah mau memasuki musim dingin ya, sulit karena itu sifatnya sementara. Oke. Ya kita harus selalu memikirkan jangka panjang kita, karena cadangan kita juga cukup besar, apalagi mereka Eropa itu pengguna gas salah satu yang terbesar ya, sangat besar. Jadi mayoritas energinya itu dari gas ya, nggak cuma untuk listrik tapi juga untuk pemanas ya. Kalau di Indonesia kan kita nggak ada musim dingin ya, di sana ada musim dingin. Nah, mereka juga pengguna batu bara yang cukup besar juga. Jadi bisa kita lihat energi mix di Eropa itu empat sumber energi yang terbesar adalah satu adalah gas, itu nomor satu, kedua masih batu bara, ketiga adalah hidro, pembangkit listrik tenaga hidro, dan keempat ada nuklir. Nah, kita bisa lihat sendiri negara yang sudah maju dengan purchasing power yang cukup tinggi, ya itu saja mereka masih rely dengan batu bara, masih rely dengan fossil fuel, ya. Nah, kita sebagai negara yang masih berkembang dan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat karena kita masih banyak infrastruktur yang mesti kita bangun ya. Jadi kita membutuhkan pendapatan yang tinggi, membutuhkan industri kita berkembang secara pesat. Nah itu kita masih membutuhkan energi yang satu adalah cukup murah, kedua adalah yang ramah lingkungan. Nah apa yang cukup murah dan ramah lingkungan itu gitu? Selain dari gas, produksi gas kita juga cukup berlimpah dan cadangan gas kita pun juga cukup besar gitu. Oke, Jadi tapi itu yang mungkin kita harus manfaatkan. kalau mencari celah untuk pasar ekspor baru terlalu pendek jangka waktunya berarti? Terlalu pendek untuk kita masuk ke ke pasar Eropa itu cukup ketat. Kenapa? Karena Rusia sudah membangun pipeline ya yang tadinya mereka sempat ribut dengan Amerika. Amerika pun juga sudah mensuplai gasnya ke Eropa. Nah itu cukup sulit untuk kita bersaing. Kenapa? Karena biaya shipping kita nggak cuma hanya biaya shipping kita, tapi biaya produksi gas kita pun juga cukup tinggi dibandingkan negara tetangganya seperti Rusia misalkan. Oke. Jadi sulit kalau kita mau bersaing dengan mereka.
memperbaiki yang dalam negeri terlebih dulu itu tentu lebih penting. Tapi di Betul. saat yang sama, Pak, ini kita harga minyak juga kayaknya naik, terus secara stabil naik, sampai angkanya sekarang di kisaran 80-an dolar. Ini berbahaya nggak nih level ini? Ya, jadi eh, sebagai pelaku migas, biasanya mereka lebih mengutamakan adalah stabilitas harga. Jadi memang ya bagus harga tinggi ya, tapi kalau tidak stabil itu juga akan mendorong ketidakpastian. Jadi mereka lebih nyaman kalau misalkan di angka 60-an ke atas atau 70 ya, eh, daripada angka naik 80 tapi habis itu secara drastis jatuh. Makanya mereka sangat berhati-hati sekali untuk bagaimana bisa menstabilkan harga ini. Jadi itu yang kita harus pantau terus. Oke, kalau di Indonesia apa berarti yang harus dilakukan, Pak, untuk harga minyak ini? Kalau di Indonesia ya kita harus lebih mengenjot lagi produksi kita ya, dengan apa? Dengan yaitu tadi memperbaiki iklim investasi, dan juga lapangan-lapangan di Indonesia ini sudah masuk ke lapangan, bisa dibilang lapangan-lapangan tua yang membutuhkan teknologi ekstra ya, teknologi enhanced oil recovery misalkan. Nah, hal tersebut harus didorong oleh pemerintah. Memang hal itu tidak mudah. Kenapa? Karena menggunakan teknologi tersebut itu tidak bisa hanya plug and play begitu saja. Memang ada faktor resiko, harus ada faktor error and trial and error ya, yang harus mereka lakukan, dan itu membutuhkan biaya, membutuhkan waktu. Jadi harus gimana caranya bersinergi antara si vendor yang menawarkan teknologi itu, si K3S yang membutuhkan teknologi tersebut, dan sebagai regulator pemerintah, di mana tiga aspek tersebut harus bisa melihat opportunity dan bisa mungkin bisa share the risk ya. Jadi faktor resiko itu harus berbagi-bagi juga. Kenapa? Karena ini barang tidak murah dan juga resikonya juga tinggi Oke, untuk implementasi luar. tidak mudah dan tidak murah berarti ya, Pak ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mose sudah berbagi waktu pada hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak Mose. Terima kasih.